bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul. Bersyukur untuk gerakan daripada Roh Kudus yang menggerakkan hati kami untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami tahu ini merupakan kesempatan yang indah di dalam hidup kami, sehingga kami pada saat pagi hari dapat menghadap kepada Engkau, mengucapkan syukur untuk hari yang Kau beri, mengucapkan syukur untuk kesempatan kami dapat bersama-sama beribadah kepada-Mu. Mungkin pada saat ini ketika kesempatan itu begitu langka dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Engkau Tuhan kami yang sanggup untuk membawa hati kami mengasihi dan menyembah Engkau. Hamba menyerahkan seluruh pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, mengurapi hati dan pikiran kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang ingin Kau sampaikan kepada kami, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami, dan membawa seluruh hati kami untuk mengerti dan mengenal Kau dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan seluruh otoritas pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Pengurapan-Mu akan mengurapi kami, menaklukkan setiap benteng yang dibangun oleh Tuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba berdoa menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Engkau, agar hanya Engkau yang bertata di tengah-tengah kehidupan kami, menyucikan hati dan pikiran kami, lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam pengurapan-Mu kami ingin mendengarkan firman Tuhan, di dalam pengurapan-Mu kami ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama berkumpul. Dan hari ini saya akan melanjutkan ya kembali firman Tuhan dari jemaat ke-6 yang disebutkan Yohanes dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7-13, yaitu jemaat Philadelphia. Tema yang akan saya berikan pada pagi hari ini adalah rahasia kemenangan di akhir zaman. Rahasia kemenangan di akhir zaman. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita akan membaca dulu ayat-ayat ini dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Hari ini ada beberapa ayat yang mungkin kita akan buka sebagai pendukung, dan saya melihat bahwa berharap juga saudara merasakan hal yang sama dengan saya. Betapa saya exciting gitu ya, sangat bersemangat, bergelora gitu di hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga saya berharap saudara juga dapat melihat hal yang sama dengan saya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat 7, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangka namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bagi siapa menang, ia akan menjadikan sokong guru di bait Allah dan dia pun tidak akan keluar lagi dari situ. Dan
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Latar belakang kata Philadelphia berasal dari kata phileo dan adelphos, yang berarti mengasihi. Adelphos itu saudara laki-lakinya. Karena kota ini berdiri karena ada seorang raja Pergamus yang sangat mengasihi saudara laki-lakinya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam cerita tentang dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7-13 ini, saudara akan mendapati bahwa dalam ayat-ayat ini jemaat ini mendapatkan pujian dari Kristus dan tidak mendapat celaan sama sekali. Dan waktu saya pelajari ayat ini, saya melihat bahwa ini merupakan satu kemenangan yang besar di akhir zaman. Mengapa? Karena mungkin kondisinya gitu ya, keadaan pada saat zaman sekarang ini mungkin cocok dan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Saya mau lanjut dengan cepat Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi kunci kemenangan jemaat Philadelphia yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya di tengah kondisi yang sulit ini? Yang pertama di ayat yang ke-7, saya ingin menyorot tentang pribadi Tuhan seperti biasa. Kita harus tahu pribadi seperti apa yang menyatakan dirinya kepada jemaat di Philadelphia ini. Di dalam ayat yang ke-7 di sini dikatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini sebetulnya sering disalah terjemahkan oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga banyak orang yang suka klaim sana klaim sini. Kami membuka pintu ini yang tidak dapat ditutup, yang tidak dapat dibuka. Saudara harus tahu bahwa yang bisa membuka dan menutup pintu ini cuma Kristus. Kita sebagai orang percaya tidak diberikan otoritas itu. Mengapa? Karena kalau saudara lihat di dalam ayat ini, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu, apa arti kunci Daud? Apakah Tuhan sedang berbicara sebagai pribadi yang memegang nasib manusia? Karena waktu saya renungkan ayat ini, saya seperti merasa bahwa Tuhan bicara bahwa akulah yang memegang nasib manusia. Hebat ya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang membuka pintu. Dan apabila dia sudah membuka, maka tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dan juga apabila dia menutup pintu, dan apabila dia sudah menutup, maka tidak dapat dibuka oleh siapapun. Dan pada budaya zaman itu, sebuah kunci merupakan lambang otoritas dari pemerintahan. Di budaya timur, ketika memindahkan otoritas pemerintahan sebuah kota, kalau saudara suka nonton film kungfu Cina yang zaman-zaman dulu, itu kalau dia diberikan pemerintahan, dia punya kunci pintu gerbangnya. Dia pegang lambang pemerintahannya, lambang otoritasnya. Dan kalau itu diberikan kepada seseorang, diletakkan di atas diri seseorang, ini dipakai untuk membuka jalan masuk dan untuk menutup jalan masuk. Kunci Daud diberikan untuk menetapkan otoritas yang Tuhan berikan di tempat-tempat tersebut. Saudara harus tahu bahwa ayat ini merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 22 ayat 22. Ya, Yesaya pasal 22 ayat 22 yang mengatakan gini, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini membuat saya berpikir tentang pintu. Dan ini merupakan surat yang sama yang ditulis di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10 mengatakan demikian Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, Yohanes pasal 10, bahwa sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, dia mengatakan ini, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, termasuk sesudahnya. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dengar ini Bapak Ibu Saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah satu gambaran yang dijelaskan Tuhan Yesus tentang dirinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 dan ayat yang ke-9 tadi, pasal 10 ayat 7 dan 9, dikatakan akulah pintu. Dia ingin mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas gereja. Dia adalah Tuhan atas orang percaya. Dia memiliki otoritas penuh atas diri orang percaya, atas saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan ngomong dengan jelas, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa siapapun yang datang tidak melalui pintu yang tidak dapat sembarangan dibuka atau ditutup oleh siapapun adalah pencuri dan perampok. Saudara harus tahu, saya dan saya harus tahu, kita harus tahu bahwa hanya Dia sebagai Tuhan atas gereja dan atas orang percaya yang memiliki otoritas penuh untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, untuk masuk dan keluar dan menemukan keselamatan. Hanya Dia yang suaranya harus didengarkan dan ditaati dengan sepenuh hati oleh orang percaya, dan bukan suara-suara dari dunia ini. Hanya Dia yang datang untuk memberikan hidup, dan orang yang mempunyai hidup akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedangkan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini adalah otoritas keilahian yang dimiliki Tuhan Yesus untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada orang percaya. Bukan hanya secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Orang yang datang kepada ilah-ilah zaman ini, kepada kuasa kegelapan, kepada iblis dan antek-anteknya, akan terlambat menyadari bahwa kuasa dan otoritas atas hidup yang berkelimpahan, yang banyak dicari orang di dalam dunia ini, tidak dimiliki oleh ilah-ilah zaman ini dan teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan. Mereka akan terlambat menyadari ketika orang-orang di sekeliling mereka yang mereka kasihi mati diambil satu persatu, menjadi orang-orang dengan keterbelakangan mental atau idiot. Usaha yang dijalankan seperti disedot dan dihancurkan secara perlahan namun pasti. Tapi hanya Tuhan Yesus, ingat ini Bapak Ibu Saudara, yang mampu memberikan hidup yang berkelimpahan dengan cuma-cuma, karena harganya telah dibayarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kematian yang mengerikan di dalam neraka dan memberikan kehidupan yang selama-lamanya yang tidak dapat dibinasakan oleh siapapun juga. Malah Dia sanggup untuk memberkati, melindungi, menyertai, memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin dalam hidup kita tidak pernah lepas dari masalah. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Apa yang sebenarnya kita minta? Saya pernah bicara kepada orang yang sedang saya layani secara pribadi. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kelepasan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kelimpahan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan penyertaan atas segala sesuatu dengan gratis. Tidak pernah mengambil keuntungan dari kita. Malah Dia yang berkorban bagi hidup kita. Tapi di luar dari Tuhan Yesus, kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Entah kita membayarnya lebih dahulu atau kita membayarnya kemudian. Saudara, gambaran yang pertama yang diberikan oleh jemaat Philadelphia, rahasia kemenangan. Saudara harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidupmu. Dia punya otoritas yang penuh. Dia memegang kunci, tadi saya katakan kunci Daud. Untuk apa? Otoritas membuka dan menutup pintu yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Otoritas ini tidak pernah, catat ini, tidak pernah diberikan kepada siapapun. Hanya punya Kristus, hanya milik Dia. Karena ini berbicara tentang keselamatan, tentang kehidupan kelimpahan, tentang
tentang jalan masuk kepada keselamatan, tentang lepas dari neraka, lepas dari kematian. Dan saudara, ini diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Artinya, saudara, ketika kita membawa kunci Daud itu di dalam hidup kita, membawa Kristus di dalam hidup kita, seharusnya kita dapat menjadi pemberita bagi banyak orang bahwa ada satu pribadi yang bisa menolong mereka untuk masuk kepada kehidupan yang di dalam kelimpahan. Yang kedua, supaya saya cepat, di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9, saya akan baca dulu Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu pasal yang ketiga. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Rahasia yang kedua yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang percaya pada masa kini untuk mengalami kemenangan. Kalau yang tadi pertama, Kristus harus menjadi Tuhan atas hidup mereka, supaya kita memiliki kunci Daud untuk membuka dan menutup pintu. Ada keselamatan, berkat, kelimpahan ada di dalam kehidupan kita karena kita bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah mereka hidup di dalam pertobatan. Saudara, di dalam ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, perbandingan yang dilakukan oleh Yohanes adalah membandingkan kekuatan mereka yang tidak seberapa. Dengan apa? Dengan beberapa orang dari jemaah iblis. Saudara, bayangkan ini. Artinya, orang-orang yang dari jemaah iblis ini yang mengatakan diri mereka Yahudi, orang percaya dan sebagainya, tidak sebanding kekuatannya. Artinya mereka kuatnya lebih besar daripada orang-orang yang ada di jemaat di Philadelphia ini. Tapi perbedaan mereka yang terbesar adalah jemaat Philadelphia hidup dalam pertobatan yang benar. Apa arti pertobatan yang benar? Hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, dan bukan hanya merasa menyesal tentang satu hal berdosa yang kita kerjakan dan kemudian kita kembali melakukannya. Dan kalau saudara baca artikel yang saya tulis hari ini, dalam perjanjian baru, kata bertobat atau pertobatan berarti perubahan pikiran disertai penyesalan, dan lihat ini, perubahan perilaku, perubahan pikiran, dan perubahan hati atau perubahan kesadaran. Harus melibatkan tiga hal ini yang mendasar. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keinginan. Banyak orang bertobat hanya di perasaannya saja, menyesal karena melakukan dosa, tapi pikiran dan kehendaknya gak pernah berubah. Menyesal karena sudah melakukan sesuatu yang berdosa, menyesal karena sudah melakukan sesuatu yang salah, tapi pikiran dan kehendaknya tidak pernah diubahkan oleh Kristus. Orang-orang yang bertobat harus mengalami ini, perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya, menjadi tahu, mengerti, dan sadar akan dosa-dosanya. Orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak, ingat ini, untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang berdosa. Ini pertobatan yang benar yang seperti itu. Makanya banyak orang yang menyesal hanya di hati saja. Bertobat hanya di hati saja, menyesal di hati, nangis-nangis, selesai nangis-nangis, melakukan lagi. Kenapa? Karena pertobatannya tidak meliputi, tidak melingkupi pikiran dan kehendaknya. Dia hanya menyesal, dia hanya menangis, dia hanya takut dengan akibat yang akan dia terima. Tapi kehendaknya, pikirannya tidak pernah mengalami kesadaran yang penuh bahwa dosa itu akan lama-lama membuat dia bukan hanya menjadi serupa dengan dunia ini, bukan hanya mencintai dunia ini, tapi dia akan semakin jauh dari hubungannya dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Matius katakan bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya dalam menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan adalah sikap atau perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, membina hubungan yang baik dengan Dia. Dengan kata yang lain, orang yang berdosa itu adalah orang yang merasakan kesedihan, penyesalan yang dalam terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Saya sampai sempat mau nulis, saudara, jangan sampai kita disebut sebagai jemaat iblis. Kita orang yang datang ke gereja, kita berkata bahwa kita orang percaya, tapi kita tidak pernah betul-betul bertobat. Kita hanya menyesal dengan perbuatan dosa kita, tapi pikiran kita, kehendak kita, perbuatan kita tidak pernah menghasilkan pertobatan yang sesungguhnya. Diperlukan kesungguhan, kebulatan hati dan tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Jika sikap hidup kita sama seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, atau bahkan lebih parah lagi, kita harus bertobat. Jangan kita menjadi orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dua ciri utama orang yang sungguh-sungguh bertobat dalam konteks jemaat Philadelphia ini adalah menuruti firman Allah atau Alkitab, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Itu dikatakan bahwa mereka menuruti firman Allah Alkitab dan tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Ketika seorang membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka dia adalah seorang petobat yang benar. Karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakannya dari dosa dan membuatnya menjadi penurut Allah. Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, itu dikatakan seperti, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya melihat ketika kita hidup sebagai penurut Allah dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 2, kita akan menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadi penurut Allah, kita menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah, atau kita akan menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 di Wahyu pasal 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang 11. Karena kau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi kau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, ayat ini ketika saya baca dalam salah satu terjemahan Inggris, The Message, itu dikatakan rahasia kemenangan mereka adalah mereka menjaga perkataan Tuhan dengan kesabaran yang penuh gairah. Saya suka bahasa Inggrisnya, passionate patient. Artinya kesabaran yang bergairah, penuh semangat. Saya ngomong dulu ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di tengah-tengah. Bagi saya itu sesuatu yang sulit. Kita lebih suka taat, melakukan kebenaran di tengah kondisi yang menyenangkan dan memungkinkan. Kita gak suka untuk sabar menunggu. Kita gak suka untuk tetap melakukan kebenaran ketika semua kondisi sekeliling kita itu tidak menyenangkan. Ini yang saya harus akui jujur. Saya tahu bukan saudara yang mengalami, tapi saya. Karena itu saya katakan, kata yang dipakai tadi saya bilang, untuk menuruti firman-Ku dengan tekun menantikan Aku, itu adalah kesabaran yang penuh dengan kegairahan. Saya gak tahu saudara, rahasia apa yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Di tengah kesabaran kita masih gairah menuruti, mentaati, mengikuti firman Tuhan dengan segenap hati. Bayangkan saudara, jemaat ini tetap mendengarkan firman Tuhan, membaca, mempelajari
menyimpannya dalam hati mereka, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan lihat ini, ditambah dengan kegairahan yang luar biasa dalam melakukannya. Artinya hati mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan yang meluap-luap. Saya tulis gini, berlebihan atau lebay, nggak tahu, mungkin. Tapi mereka melakukannya. Apakah saudara bergairah ketika datang beribadah? Apakah saudara bergairah ketika beribadah kepada Tuhan waktu di rumah? Apakah saudara melakukannya dengan satu kegairahan yang luar biasa? Ada api yang menyala-nyala. Saya melihat bahwa inilah titik perbedaan orang jemaat Philadelphia ini, Bapak Ibu. Mereka bukan hanya passion, mereka bukan hanya sabar, tapi mereka have passionate. Mereka punya kegairahan yang besar. Mereka punya semangat, mereka punya menyala-nyala, punya api waktu mereka mengikuti Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kondisi yang berat, kita sulit melakukannya. Tadi saya bilang, saya pribadi itu sesuatu yang sulit. Di tengah keadaan yang serba baik, semua orang di sekeliling kita manis dan baik hati. Tapi lihat ini, kalau kita suka taat, kita suka melakukan kebenaran, hanya di tengah kondisi yang menyenangkan dan memungkinkan. Tapi kita lihat ini, akan sulit untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita diperhadapkan kepada orang yang selalu membuat masalah, ketika doa kita tidak dijawab, ketika berkat kita mungkin tersendat-sendat. Apakah kita mampu untuk tetap melakukan yang benar ketika kita diperlakukan orang lain dengan tidak benar? Apakah kita tetap berani mengampuni, kita berani mengasihi, kita berani memberikan yang terbaik ketika orang lain melukai, tidak menghargai dan menghormati, tidak melakukan yang terbaik bagi kita? Apakah kita tetap akan menempatkan Kristus di dalam hidup kita sebagai yang terutama, atau sebaliknya kita malah menempatkan dia sebagai yang terakhir? Hanya kita yang tahu jawabannya, Bapak Ibu. Harus kita jujur di dalam hati. Kita mungkin akan sering berkata, ini saya berkata, berhenti aja deh, gak sanggup lakukannya terus, saya mau berhenti melakukannya. Kita mungkin akan berkata, saya tidak mendapatkan apa-apa, saya lelah, saya tidak menerima penghargaan yang seharusnya. Enak saja, saya sudah berkorban sama Tuhan, atas nama Tuhan, atas nama gereja, dan sebagainya. Kita mungkin akan mulai berkata, tidak apa-apa deh, melemah sedikit, berbohong sedikit, enak saja mau mengambil keuntungan dari saya. Atau kita ngomong, tidak apa-apa, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang penting saya mendapatkan keuntungan. Tapi saudara harus tahu, jemaat Philadelphia dalam kitab Wahyu ini tidak melakukan. Di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, di tengah mereka mengalami kerugian, di tengah mereka mengalami keterdesakan, mereka tetap bergairah untuk melakukan firman Tuhan. Saya makanya bilang, lebay ya, lebay banget ini jemaat. Tetap sabar, tetap pantang menyerah, tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan mungkin kita bilang ini gila, jemaat yang gila, kondisinya gak memungkinkan, udah gak diberkati sama Tuhan, udah doanya gak dijawab, dihadapkan pada orang-orang yang tidak menguntungkan, semuanya hanya seperti tanda kutip mengambil keuntungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka tetap melakukan yang terbaik. Ini gila, betul-betul gila. Tetap sabar, tetap pantang menyerah, tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dengar ini, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang mereka puja dan sembah adalah Tuhan atas hidup mereka, Tuhan atas pelayanan mereka, Tuhan atas berkat mereka, Tuhan atas apa yang mereka miliki. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup mereka, maka mereka tahu dan mengerti bahwa Tuhan melihat dengan mata keilahiannya seluruh kehidupan mereka, seluruh motivasi hidup mereka, hati mereka, dan ketakutan mereka kepada Tuhan akan menjadi ketakutan yang benar.
Sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17. Dikatakan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Saudara, kayaknya sulit kita jadi orang jemaat Philadelphia. Saya tahu bukan saudara yang melakukannya, saya sendiri saya nggak bisa. Karena ketika untuk tetap melakukan yang benar ketika kita merasa diperlakukan nggak adil, tetap bertahan untuk melakukan yang benar, tetap berjuang. Saya dalam hati selalu ngomong, saya mau berhenti, saya capek, saya mau berhenti, saya nggak sanggup. Saya selalu suatu hari saya akan berhenti. Saya nggak tahu kegairahannya dari mana itu jemaat Philadelphia, saya nggak tahu. Karena di tengah-tengah kondisi ini, passion itu ada dalam hati mereka. Itu hebat, saudara. Ketika saudara nggak didengar suaranya, ketika saudara nggak dihargai, ketika saudara merasa bahwa kok saya nggak diperhatikan, saudara tetap mampu melakukan yang terbaik. Itu gila, saudara. Hanya orang-orang yang punya passion ini yang bisa melakukan. Bertahan di tengah-tengah keluarga yang gak memungkinkan. Tetap mengasihi istri atau suami yang gak benar. Itu gila, saudara. Itu passion. Betul-betul passion. Karena ini kesabaran yang bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin bertahun-tahun, saudara. Dan saudara bertahan hanya karena tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya otoritas atas hidup. Dia kenal engkau, Dia tahu hidup, Dia tahu hatimu. Makanya tadi saya katakan, saya berharap saudara bisa melihat dari sudut pandang yang sama dengan saya. Di dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan supaya mereka memegang dengan erat. Di dalam dalam Wahyu pasal yang 3 ayat yang 11, supaya mereka memegang dengan erat apa yang telah mereka miliki, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalihkan perhatian mereka dan mencuri mahkota mereka. Tetapi di dalam pesan yang sama, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan hati-hati dengan hal yang dapat mengalihkan mata kita dari Kristus. Kalau orang sudah terus-menerus dalam kondisi yang sama, terus-menerus, saudara, dalam keadaan yang stagnan, gak bisa lakukan apa-apa, berhenti, dan saudara terus-menerus melakukannya, pesannya itu cuma satu, dikatakan dalam ayat yang ke-11. Hati-hati yang dapat mengalihkan perhatianmu, mencuri mahkotamu, dikatakan. Dan pesan yang sama buat kita, hati-hati dengan hal-hal yang dapat mengalihkan mata kita dari Kristus. Saudara, kadang kita selalu membuat alasan. Saya harus jujur, ada orang yang tanya sama saya bilang, ditanya sama saya, coba berikan satu alasan supaya saya bisa tetap bertahan. Saya bilang gini, sebetulnya alasan itu bisa dibuat semaunya kita. Kalau kita gak mau bertahan, kita akan buat ribuan alasan. Tapi kalau kita mau bertahan, kita juga bisa buat ribuan alasan, saudara. Tergantung sama kita, tergantung apa yang kita mau kerjakan dan lakukan, tergantung hati kita, tergantung motivasi hati kita. Makanya di sini dikatakan di dalam Filipi, Paulus ngomong pasal yang ketiga ayat 13. Paulus sampai gak peduli, dia ngomong gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri, mengarahkan mata kita. Karena kita bisa buat ribuan alasan untuk tidak mengasihi seseorang, atau kita bisa buat ribuan alasan untuk mengasihi seseorang. Kita bisa buat ribuan alasan untuk bertahan dalam satu kondisi, atau kita bisa buat ribuan alasan untuk tidak bertahan dalam satu kondisi.
Apa yang dapat mengalihkan mata kita? 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengatakan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semua hal yang berasal dari dunia ini yang menyilaukan mata akan dapat mengalihkan kita dari Tuhan Yesus. Di situ dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam ayat ini Yohanes sengaja membandingkan orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia tidak mungkin mengasihi Bapa. Orang yang mengasihi dunia akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Sederhana sebetulnya saudara. Dalam kondisi apapun, kita mau kita mau pergi ke gereja atau nggak pergi ke gereja. Kita bisa buat ribuan alasan untuk pergi ke gereja, tapi kita juga bisa buat ribuan alasan untuk tidak pergi ke gereja. Kita bisa buat ribuan alasan untuk kita berdoa, tapi kita juga bisa buat ribuan alasan untuk kita tidak berdoa. Apa yang kita dapatkan? Ya habis saudara. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kemenangan yang kita dapat adalah kita akan mendapatkan materai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Padanya akan kutuliskan. Itu sama seperti penulisan dengan metode tato. Ditanam di dalam diri kita, dimaterai di dalam hati kita. Nama Allah, nama kota Allahku, dan nama Kristus yang baru. Itu punya huruf besar saudara, bukan nama kita yang baru. Namaku Kristus yang baru. Dia akan selama-lamanya bersama dengan Allah, dan tidak akan keluar dari situ selama-lamanya. Dan kata sokor guru yang dimaksud adalah saudara dan saya, setiap pemenang akan mendapatkan sebuah pilar. Saya pikirkan gambarannya, ada sebuah batu monumen dalam tempat perlindungan Allah. Wow, kerennya. Sebuah posisi terhormat yang permanen, yang akan ditulis dengan nama kita. Saudara, pertanyaannya sederhana, jadi sederhana saudara. Kita mau menang gak di akhir zaman ini? Di tengah-tengah kondisi yang semua akan menyeret kita. Sekarang ini saudara mau gak mau kita masuk dalam sistem nilai yang kita gak suka. Keberatan saya yang paling berat adalah ketika kondisi seperti ini adalah hilangnya persekutuan orang percaya, hilangnya persekutuan di dalam gereja. Saudara, kita mungkin ribut bahwa harus bersekutu di dalam gereja, tapi kita harus nyata, real nyata, bahwa maaf nih, esensi-esensi juga sekarang kesulitan untuk bergerak. Kenapa? Karena istilahnya pulsanya lah, kuotanya lah, pertemuannya yang susah dan sebagainya. Padahal kita udah online, kita bisa tinggal di rumah, tapi kita tetap gak bisa menyediakan waktu. Ini fakta saudara. Saya melihat kita akan terseret, kita akan masuk dalam arus itu. Kalau ini bertahan setahun sampai 2 tahun, percaya sama saya, banyak orang percaya yang tidak akan lagi beribadah dalam gereja. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika mereka tidak beribadah dalam satu persekutuan, ada satu value, satu nilai yang hilang. Bahwa kita menjadi anggota tubuh Kristus. Itu gak bisa hilang dalam gereja. Tapi sekarang saudara percaya gak percaya, itu sedang lenyap perlahan-lahan saudara. Makanya semua gereja berusaha supaya kembali ada persekutuan di dalam gereja. Ya, kita tetap berdoa ya saudara. Apa yang kita harus lakukan di zaman terakhir ini?
Pertama, Kristus, jadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dia yang memegang otoritas tertinggi, otoritas ilahi atas gereja, atas diri orang percaya, atas seluruh kehidupanmu. Yang kedua, hiduplah dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan. Jangan KTP ya saudara, Kristennya Kristen tanpa pertobatan. Kalau hidupmu sama seperti orang-orang dunia ini, kata-katamu, sikapmu sama seperti orang dunia ini, bertobat sekarang saudara, betul-betul bertobat. Dan yang ketiga, milikilah yang nanti saya bilang, passionate passion, yaitu kesabaran yang penuh dengan gairah di dalam mengiring Tuhan. Tetap melakukan, berani melakukan yang benar. Sekalipun orang yang melakukan padamu melakukan hal-hal yang tidak benar, engkau mungkin diperlakukan tidak adil, engkau mungkin diperlakukan tidak benar saudara, tapi tetap lakukan yang benar. Apapun yang terjadi, walaupun dalam hatimu kau ingin bilang, saya mau berhenti Tuhan, saya mau berhenti, tapi tetap lakukan yang benar. Mari berdiri bersama-sama dengan saya saudara. Kita nyanyi itu ya, yang ku hidup setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. kondisi yang sulit dan sulit bagimu untuk tetap melakukan hal yang benar. Tapi saya ingin bicarain dari hati saya. Tetaplah melakukan yang benar. Sekalipun kau tidak diperlakukan dengan adil. Sekalipun mungkin kondisimu begitu
begitu berat. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kau mengalami bukan hanya setahun 2 tahun. Ada masa-masa yang dimana kau ingin menyerah dan mengatakan, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi. Tapi dengar ini, milikilah passion, kegairahan, kesabaran dengan kegairahan yang menyala-nyala. Saya gak tahu, mungkin orang lain akan bilang kita gila. Kenapa kamu mau bertahan? Kamu gila ya? Biarin saudara. Yang penting ketika saudara melakukan, karena saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang punya otoritas terhadap otoritas terhadap seluruh kehidupan, otoritas terhadap seluruh apapun yang kau kerjakan dan lakukan. Dan Dia melihat kehidupanmu dengan sangat jelas, dengan jernih saudara. Tidak ada selubung apapun yang menutupi. Kalau saudara mengalami, saya akan khusus berdoa bagi saudara hari ini. Kalau yang kedua, saya tahu pasti saudara akan mengangkat tangan. Kalau saudara ingin hidup diberkati, saudara akan punya satu pintu yang tidak bisa ditutup siapapun. Atau kalaupun itu tertutup, akan dibuka oleh Tuhan Yesus sendiri. Milikilah rahasia kemenangan jemaat Philadelphia. Maka engkau, hidupmu, setiap langkah Tuhan akan menyertai dan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hari ini jika kau ada, yang pertama dulu, di dalam pergumulan yang panjang dan saudara ingin menyerah, angkat tanganmu pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau punya passion. Aku mau punya kesabaran yang bergairah, yang menyala-nyala di tengah-tengah kondisi yang berat. Aku mau tetap melakukan kebenaran sekalipun hal-hal yang terjadi padaku, hal-hal yang tidak benar, tidak adil. Dan yang kedua, kalau saudara ingin menjadi orang yang betul-betul diberkati Tuhan, hidup dalam yang berkelimpahan. Karena Yohanes pasal 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi jemaat Philadelphia, melakukan hal-hal yang benar, tetap setia kepada Engkau, menjadi Kristus, menjadi Tuhan atas hidupku. Dan aku mau betul-betul menjadi orang-orang yang bertobat di dalam kehidupanku. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tapi hari ini Tuhan, biarlah hati kami diberikan kegairahan oleh Tuhan untuk tetap melakukan hal yang benar. Sekalipun orang-orang di sekeliling kami, kondisi sekeliling kami tidak memungkinkan kami untuk melakukan hal yang benar. Dan hamba berdoa agar pengurapan Allah turun ke atas mereka pada saat pagi hari ini, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan kegilaan, kegairahan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka akan memiliki ketahanan untuk tetap bergairah dalam melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Allah. Hamba berdoa agar jemaat ini, jemaat GSJ Pagasi akan menjadi jemaat Philadelphia yang diberikan kemenangan yang besar di akhir zaman, ketika mereka sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidup mereka, yang memiliki otoritas atas hidup mereka, otoritas atas setiap kegiatan mereka, otoritas atas setiap pelayanan
Dan Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertobat dan memiliki kegairahan yang menyala-nyala terhadap Tuhan selama-lamanya. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja dan mengurapi hati kami, kehidupan kami, dan terus memuliakan Tuhan, mengingatkan kebenaran firman Tuhan untuk terus berbicara di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya.